Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Setelah 11 tahun, kita baru tahu di tahun 2025 ini. Dan pada waktu rilis atau pernyataan konferensi pers yang dilakukan Rektor Ova Emilia di bulan Oktober 2022, beliau sama sekali tidak menyebutkan tentang Joko Widodo itu adalah sarjana muda, masuk program studi sarjana muda. Beliau sama sekali tidak menyebut. Bahkan Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta di tanggal yang sama di bulan Oktober 2022 juga sama sekali tidak menyebutkan bahwa Joko Widodo itu masuk program studi sarjana muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mati kau rektor. Ya, maksudnya ini adalah rektor Universitas Gadjah Mada. Kenapa ini Dr. Tifa malah mau nuntut rektor juga? Mana ijazah sarjana muda Jokowi itu? Ya, Joko Widodo. Ini karena dalam postingan podcastnya Ova Emilia beberapa hari, ya, hampir bersamaan dengan peluncuran buku Jokowi White Paper, itu ada video yang dibuat oleh Ova Emilia bahwa Jokowi itu menempuh gelar sarjana muda dulu, kuliah di sarjana muda dulu. Itu pernyataan yang blunder, ya, bisa dikatakan ini adalah pernyataan yang membuat rektor ini malah menggali lubang kuburnya sendiri, terus masuk ke dalam ranah pidana karena bentuk kebohongan baru, ya, bentuk kebohongan baru. Jokowi sendiri tidak pernah menyampaikan bahwa dirinya itu kuliah di sarjana muda. Hanya ada indikasi, ya, pernah ada dosen atau apa yang mengatakan, oh Jokowi di sarjana muda, dan lain sebagainya. Nah, ini Dr. Tifa malah menyerukan kepada rakyat, ya, ini saya kira memang banyak alumni yang jengkel kepada rektor, karena rektor ini mungkin ada persoalan sendiri tentang BPR-nya dan lain sebagainya, tetapi dia tidak mau masuk penjara, menggunakan Universitas Gadjah Mada jadi bempernya. Ya, dijual, dikorbankan agar terhindar dari kasus-kasusnya itu. Ayo rakyat, kita tuntut, kata Dr. Tifa, agar Joko Widodo dan UGM menunjukkan ijazah sarjana muda. Ya, ini saya banyak membaca pernyataan dari Dr. Tifa ini, dan ini ya sekali lagi blunder, ya, bisa dikatakan gali lubang kubur sendiri, karena pasti tidak bisa menunjukkan dokumen itu, walaupun mereka mengatakan ada kok dokumennya, ya kan? Kalau penipu juga, wah mati dong, ya. Ini kata Dr. Tifa, kali ini kita dapat petunjuk baru. Menurut Rektor UGM, Ova Emilia, Joko Widodo menempuh jalur sarjana muda sebelum dia sarjana. Artinya Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980 yang dijadikan Bareskrim sebagai salah satu barang bukti yang memuat nama Joko Widodo di urutan nomor 14 sebagai calon mahasiswa program studi sarjana Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 adalah koran palsu. Ini artinya kalau pernyataannya rektor itu bisa dipercaya, rektor ini sama dengan menampar Bareskrim. Padahal Bareskrim bisa jadi sudah mengobok-obok Koran Kedaulatan Rakyat, ya, memborong yang tanggal itu bersama dengan Perpustakaan Wilayah Yogyakarta itu hilang. Karena setelah itu memang ada kejar-kejaran. Mana dokumentasi penerimaan mahasiswa baru itu yang di koran-koran itu di mana, kan? Ternyata hilang semua, digantilah munculnya koran palsu di mana ada nama Jokowi di nomor urut 14. Tetapi
dengan penjelasan UGM sebelum Rektor Ova Emilia ini memberikan pernyataan terbaru, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Rektor Profesor Wening Udasmoro, ya, itu yang suka pakai baju agak biru-biru itu, tanggal 15 April 2025 adalah pernyataan bohong. Apalagi Joko Widodo yang berkali-kali hadir dan membuat reuni sejak 2017, 2022 dan terakhir 2025 dengan berkumpul bersama lulusan program studi sarjana Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 adalah bohong. Kalau memang benar dia diterima di program studi sarjana muda Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980, maka namanya tidak akan ada di pengumuman koran sebagai peserta ujian yang lolos PP strip 1. Ya, sebabnya apa? Karena calon mahasiswa program sarjana muda pengumumannya ditempel di kampus, tidak dimasukkan ke koran. Yang di koran khusus untuk S1, beda kelas bos, ya kan? Dan ketika masa perkuliahannya pun kelasnya beda, mata kuliahnya beda, tempat kuliahnya beda, dan tentu saja teman-temannya pun circle-nya beda pula. Itu mengapa ya menjadi aneh kalau Jokowi itu malah alumninya pas yang terakhir itu angkatan 2025 itu adalah angkatan S1 semua. Jadi kalau dia datang reuni alumni Prodi 1 Kehutanan UGM, artinya dia ngaku-ngaku. Pantesan ketika datang di reuni sepertinya dia tidak kenal sama sekali. Ya, karena reuni alumni program sarjana Kehutanan UGM yang seharusnya datang itu adalah almarhum Hari Mulyono, bukan Jokowi. Nah, Hari Mulyono inilah ya namanya yang ada di album alumni UGM itu, pemirsa, lulusan dari SMA 6 Yogyakarta, diganti dengan fotonya Dumatno Budi Utomo, ya, dan namanya diganti dengan nama Jokowi. Itu mengapa bentuknya itu fotokopi, karena kalau aslinya pasti berat itu, nggak bisa itu, ya. Dan ini memang Rektor UGM mungkin panik karena melunculnya buku Jokowi White Paper itu akan mengungkap fakta yang semakin jelas. Dan memang grupnya Jokowi sendiri yang hanya mengandalkan termul-termul, wah itu buku sampah gundulmu itu, kamu sendiri nggak pernah bikin buku, ya kan? Dan rata-rata memang orang yang emosinya sangat tinggi itu susah menulis buku itu. Yang stabil emosinya yang bisa menulis buku. Dan belum ada kan, mana Sylvester menulis buku, mana Andi Asman menulis buku, Jokowi nulis buku. Wah, kalau Jokowi dituliskan buku, iya. Tetapi biasanya orang menulis buku itu memang punya tradisi intelektual yang sangat memadai. Ya, ini Ova Emilia kayaknya masuk ke dalam lubang kubur dan tampaknya berat banget untuk bisa lolos dari kebohongan yang dia buat sendiri. Ya, ajur buajur. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.